Halo teman-teman Banyumas Lover, kembali lagi kita di studio Kejawar KM1 Banyumas. Kali ini saya kedatangan tamu yang spesial lagi ya. Kemarin dekingannya pusat, orang-orang pusat teman-teman. Sekarang kita bawa Miss Universe, oh bukan, tapi pakai selempang. Ini adalah PKB Teladan Nasional kita 2023 ya Mbak Aci ya? Iya betul, Nah, 2023 lagi cosplay jadi penyuluh KB Teladan. Sebenarnya beban juga ini Mbak Belum, Mulan ya. masa? Ini sukanya gitu Mbak Aci. Ini namanya sebenarnya Asri. Iya. Nah, tapi kita panggilnya Aci, tapi kok ada Hello Sri. Yang bener tuh mau dipanggil apa sih Mbak Aci? Ya mungkin nama saya kan sebenarnya Asri ya Mbak Mulan, cuma kemarin inovasi saya pakai Halo Sri, sekali halo ada info terkini, yaitu dengan logat Jawanya Mbak Sri itu ternyata saya harus menampilkan dua kepribadian ini Mbak. Kepribadian ganda, tapi Iya, positif nih. Positif. Kalau di dunia nyata mungkin saya biasa dipanggil dengan Mbak Asri atau Aci ya, kalau yang udah teman deket. Tapi kalau di dunia perkabean banyak teman-teman tuh manggil saya dengan Mbak Sri itu tadi, apalagi di lintas sektor ya. Sejarahnya juga berawal dari Balai Diklat ini sepertinya Mbak Mulan ya. Jadi waktu itu ya. Iya, waktu saat itu tahun lalu apa ya kalau nggak salah ya. Ya, masih pandemi, kita masih jalan klasikal. Ceritain Ya ceritain. itu tahun lalu mengikuti diklat, alhamdulillah di Balai Diklat Banyumas tentang pembuatan media KIE ya. Satu malam harus bisa berpikir tentang tugas kayaknya sebenarnya cuma tugas, tapi saya sukanya kalau nggak total itu kayaknya ada yang kurang gitu Mbak Mulan. Jadi berawal dari situ membuat video edukasi yang agak berbeda apa sih. Nah saya coba mengangkat keinget sama teman-teman rekan di kecamatan kalau mereka seringkali mengundang saya dengan logat Jawa itu Mbak Sri. Malah kadang pakai kata-kata serintil gitu padahal kan nama saya Asri tuh. Yang jelas saya nggak nyaman walaupun itu mereka suka panggil kayak gitu, tapi saya nggak nyaman karena nama saya Asri atau Aci itu tadi. Tapi saya mencoba menggali bahwa dengan bullying, dengan sesuatu yang mungkin dianggap tidak nyaman itu saya angkat menjadi media edukasi layanan yang sekarang sering saya buat konten-konten juga nih, kayak Mbak Mulan sering bikin konten tuh di media sosial tuh karena buat kebetulan untuk melampiaskan sebenarnya Mbak Mulan, karena mungkin di era apalagi kemarin pandemi ya, kita nggak bisa bertemu langsung dengan masyarakat, dengan kader untuk penyuluhan, kita beralihnya ke media sosial itu dengan Halo Sri biar kita lebih dikenal juga. Dan ternyata Mbak Mulan dengan saya pakai Mbak Sri itu, teman-teman di kecamatan itu lebih personal branding ke saya. Jadi kalau dengan kata Mbak Sri, penyuluh KB kayak gitu. Jadi kayak melekat ya. Jadi melekat. Jadi mereka lebih merasa akrab dengan saya karena di tingkat kecamatan kami lintas sektor sering berkegiatan bersama. Jadi mereka sekarang kalau memanggil saya dengan Mbak Sri gitu. Dengan logat Jawanya juga, jadi kayak gitu. Nah, ngomong tadi Mbak Sri, Mbak Sri aku jadi Mbak Sri. Apa-apa. Ini sekarang saya lagi jadi Mbak Sri nih, bukan jadi Asri. Oke, Mbak Aci. Nah, karena tadi tuh cerita lintas sektor. Nah, Mbak Aci ini punya kiat apa sih kok bisa kayaknya deket sama banyak lintas sektor, terus mereka mau ikutan program kita gitu, ikut berkegiatan bareng. Pakai apa nih jalur situnya nih? SKSD ya. SKSD enggak sih. Sebenarnya ini modal nekat dan ditambahi tekad yang jelas ya. Kepepet juga waktu itu tahun berapa kita pencanangan Kampung KB dulu ya Mbak Mulan. Kampung KB kan jelas butuh kita peran lintas sektor untuk semua bergabung gimana membangun sebuah kampung KB itu lebih berkualitas. Sebenarnya sama halnya dengan stunting. Stunting sekarang juga harus melibatkan semua lintas sektor. Ya, jadi waktu itu tahun lalu saya bercoba untuk membuat sebuah wadah forum Sigrak Forkom Pincam, sinergitas serentak, gimana kita bisa menyatukan. Makanya itu kalau jadi penyuluh KB harus kenal dengan penyuluh KUA, penyuluh puskesmas, Babin Kantipmas sampai Babinsa, yang sebenarnya dulu saya paling ogah tuh kalau harus deket-deket sama polisi dan tentara ini jujur ya. Tapi sekarang harus mendekati mereka, gimana kita bisa merangkul mereka semua justru dengan nggak harus dengan yang serius. Jadi kita harus kenal dulu, kayak saling menyapa, dan kita harus selalu hadir juga Mbak Mulan. Jadi kalau saya butuh mereka, saya juga harus ada saat mereka butuh. Jadi seringkali kegiatan di lapangan kalau PLKB nggak punya anggaran, kita diajak tuh gabung sama puskesmas, kegiatan di sekolah untuk penyuluhan bersama. Kita melibatkan semua lintas sektor. Jadi memang kita sudah
saling menginfo di satu grup WA itu kita bikin. Oh gitu, berarti yang pertama kita harus saling menyapa ya biar akrab Iya, dulu. kenal. Kalau nggak kenal gimana kita mau kerjasama gitu Iya. kan? Akhirnya mau bilang kalau nggak kenal maka tak sayang. Gitu. Enggak ya, habis itu ikut dulu kegiatan mereka. Iya, jadi kita harus saling menginfo. Jadi kalau kita di lapangan kemarin ada kegiatan yang puskesmas itu yang menyelenggarakan, jadi kita bergabung untuk memberikan edukasi bahwa ternyata program kita tuh sasarannya sama. Kadang kita dengan dinas kesehatan pun mirip-mirip kan kegiatannya, Iya, betul. sasarannya sama. Lebih baik kan kalau kita jadikan satu seperti itu, Mbak Mula. Oh gitu, mungkin ini bisa juga jadi tips buat teman-teman di lapangan yang lain. Saling sapa dulu biar nggak canggung ya. Habis itu ikuti kegiatannya. Nah nih Mbak, ngomong-ngomong, ini sekarang udah jadi PKB teladan nih, nasional nih. Iya. Rasanya gimana tuh? Aku penasaran nih, jangan Sleman itu dipakai terus ada aura-aura lain gitu. Aura kasih ya. Rasanya gimana Mbak Aci? Rasanya ya nggak menyangka, maksudnya kemarin aja sama Pak Kadin, jangan kira, kan saya kira cuma penyuluh KB dari Purworejo, kadang aja Purworejo tuh mana sih nggak ada di peta kayaknya. Kalau orang-orang dengar kata Purworejo aja kan kayaknya masih belum familiar kayak kabupaten lain, tapi berusaha ternyata sesuatu yang nggak mungkin itu ternyata bisa jadi mungkin, Mbak Mulan. Jadi kemarin maju ke tingkat nasional, saya sendiri sudah nothing tulus lah, nggak berharap lebih, yang penting kan kita do the best aja ya. Perkara hasil itu nanti bonus. Nggak nyangka aja kalau bakal masuk 5 besar kemarin, terus satu besar ya jelas sudah besar ya satu. Ya itu kadang saya merasanya sebenarnya banyak loh teman-teman kita penyuluh KB di lapangan yang lebih capable juga untuk maju, cuma mungkin mereka belum berani show up, Mbak Mulan. Jadi memang kita kalau orang lain pengen tahu apa kemampuan kita, inovasi kita harus berani show up itu tadi. Oke, berarti narsis perlu ya? Itu sebagai personal branding kita, Mbak Mulan. Jadi kalau kita diingat orang, oh Mbak Mulan ini lebih khasnya dengan Mulan di jam kerja ya. Iya, baca. Itu menjadi personal branding yang sebagai kita penyuluh KB memang paling penting itu di lapangan. Terus semenjak jadi PKB teladan ada bedanya nggak sih Mbak di lapangan? Dari sebelumnya nih, belum ada brand ini sekarang. Lebih ke inovasi yang saya buat ya Mbak Mulan, jadi lebih akrab aja dengan teman-teman di lapangan, apalagi kemarin yang jelas minta dukungan dari rekan-rekan yang ada di lintas sektor, PPKBD dan segalanya, dan mereka memberikan support yang jelas untuk saya, dan ini menjadikan pecutan saya. Masuk ya kalau udah jadi PLKB teladan mau bolos ibarat kata nggak bisa ya Mbak Mulan ya. Ya ini menjadi untuk konsisten itu yang paling susah kayak gitu. Nah ini Mbak Aci nih, aku lihat nih dari postingannya Mbak Aci sampai dari sebelum ini penilaian pribadi ya, jujur dari sebelum Mbak Aci pakai selempang ini, aku kan sudah sering lihat kontennya Mbak Aci. Mbak Aci nih kayak aku lihat tuh punya kayak jiwa PLKB banget gitu loh. PLKB banget sampai kontennya tuh PLKB semua tentang itu. Kok bisa punya rasa kayak gitu Mbak? Maksudnya banyak loh PLKB, banyak kayak mungkin Widya Suara, banyak apa itu banyak. Tapi mencintai pekerjaan yang sampai kayak totalitas banget itu kan sampai sekarang aku anggap masih belum banyak gitu. Berarti aktingnya sukses ya? Oh acting loh, aku ketipu guys. Aku belajar teater loh Mbak Mulan. Enggak gitu juga. Nanti teman-teman BKKBN kecewa ya. Wah, jangan udah jadi Aci ini apa Aci? jangan jadi teladan tuh. Cuma acting doang. Jadi memang sebenarnya passion itu penting ya Mbak Mulan. Sebenarnya jadi kita mau bekerja dimanapun, nggak ada pekerjaan yang benar-benar bisa sempurna seperti kemauan kita. Bener. Ya, Nah, kecuali kita bikin perusahaan sendiri tuh. itu juga belum pasti. Ya, kita harus menghandle orang-orang, dan bahkan kita di lapangan juga bakal ketemu orang-orang yang di luar ekspektasi kita. Nah, itu menjadi tantangan tersendiri. Sebenarnya bekerja menjadi penyuluh KB pun jujur ya Mbak Mulan, dulu saya awal ikut seleksi kan masih ikut Pemda, belum BKKBN pusat ya. Oh iya. Saya milih jadi PLKB itu saya belum tahu nanti jadi PLKB itu ngapain aja. Justru waktu itu karena ada pilihan dua, kalau saya karena lulusan komunikasi ya, mungkin idealismenya lebih ke humas. Namun saat itu yang penting saya keterima dulu dan mencoba belajar seperti apa sih penyuluh KB dan segala tantangannya. Dan yang berusaha saya ingin rubah saat itu, bagaimana jika saya tidak menikmati pekerjaan ini, saya bisa membawa hobi dan passion saya ke dalam pekerjaan saya. Ini kayak quote yang bagus teman-teman.
Itu sisi lain untuk bahasa terakhirnya pelampiasan ya. Salah satunya dengan membuat konten-konten itu. Apalagi dulu saya juga ikut teater Mbak Mulan. Jadi bagaimana ternyata di penyuluh KB ini saya bisa membawa passion dan hobi saya. Seperti ternyata sekarang kan juga di era sekarang penyuluh KB harus dituntut bisa edukasi, penyuluhan, dan jadi jelas harus bisa komunikasi mulai dari kelompok balita, lansia itu juga kita harus acting lagi tuh Mbak Mulan. Yang jelas kita kalau ketemu ibu-ibu kader BKB sama mbah-mbah lansia itu jelas harus dengan cara yang berbeda. Beda. Ekspresinya beda juga. Ya, caranya penyampaian juga nggak bisa sama. Nah itu jelas ilmu komunikasi sangat digunakan dan yang kedua passion, dan itu saya juga punya salah satu komunitas Street Alot itu juga menjadi sarana saya. Ternyata saya bisa memasukkan pekerjaan saya bergabung dengan hobi saya. Komunitas Street Alot itu kan mendukung tumbuh kembang anak, bisa saya masukkan ke dalam posyandu, BKB. Nah itu gimana kita cari celah aja biar kita mencintai pekerjaan kita, Mbak Mulan. Ternyata bisa juga ya memasukkan hobi ke pekerjaan. Wah, Iya. ide bagus tuh Mbak Aci. Ide buat saya ya ternyata. Wah, mantap. Soalnya BKKBN ini kan luas ya, kita Benar, luas banget. ibarat kata yang kita opening mulai dari remaja, hamil, melahirkan, sampai orang tua, sampai lansia. Hasil kursus hidup manusia gitu. Iya, ya. jadi kita sepertinya mau masuk dari beberapa segi itu bisa gitu, Mbak Mau Mulan. pakai gaya apapun kayaknya bisa kayaknya. Iya benar teman-teman. Karena BKKBN memang luas urusannya ya, urusinya. Nih Mbak Aci nih. Setelah ini kira-kira apakah setelah menjadi PLKB Teladan ini akan menjadi titik, oh ya saya mau kembali lagi sebelum itu, jadi ingat pertanyaan nih Mbak Aci, titik tadi kan bilang waktu pertama jadi PLKB itu sebenarnya belum ada feel gitu ya. Iya. Titik pertama Mbak Aci merasa wah aku menyukai ini, itu pas apa tuh, momen apa mulai menyukai, wah iya nih aku dapet nih titik jiwanya PLKB gitu? Saat saya mulai pindah ke kecamatan satunya. Dulu kan saya di Kecamatan Kutarjo, lalu pindah di Kecamatan Banyu Urip, itu dengan intensitas, dan memang setiap kecamatan berbeda ya Mbak Mulan, intensitas tuntutan dari kader untuk kita selalu ada dan datang di kelompok kegiatan. Oh kayak kalau yang di Banyu Urip? Ya, kalau saya merasakan di kecamatan sebelumnya dan kecamatan yang sekarang itu tuntutannya lebih tinggi yang sekarang, jadi lebih akrab dengan kader, dan yang jelas yang utama yang lebih menuntut saya untuk lebih mencintai saat adanya kampung KB. Itu saya belajar lebih banyak sekali gimana kita bisa menggandeng semua lintas sektor. Yang waktu itu juga saya menggandeng nekat Pak Babin itu untuk itu titiknya di situ, bahwa ternyata saya bisa berkolaborasi dengan mereka dan mereka juga welcome. Yang jelas kita ternyata ini loh, kita seperti quote yang dikatakan Pak Jami, saya selalu teringat ini Mbak. Apa tuh? Jadilah penyuluh KB yang selalu dirindukan. Oh iya, itu buku bukan sih Mbak? Iya. Iya kayaknya judul Tapi itu benar loh. Itu menjadikan semangat kita kalau saat kita umpamanya nggak hadir di kelompok kegiatan, ada kader dan umpamanya mbah-mbah lansia menanyakan, Mbak kok nggak kesini? Berarti mereka merindukan kehadiran kita, dan itu menjadikan semangat untuk kita mencintai pekerjaan kita, karena ternyata kita dibutuhkan banyak orang itu Mbak. yang rasa lebih berarti. Iya, berarti dan dihargai gitu. Iya ya, jadi titik itu yang membuat Iya. Mbak Aci makin mencintai. Oke, kedepannya Mbak Aci nih, setelah jadi PKB Teladan, katanya nggak berani bolos kan tadi ya? Nggak berani bolos tadi. Berat Ayo nih, kita berat. lihat. Nggak berani bolos apa nggak berani telat nih datang ke kantor? Episode baru ya. Episode baru. Aduh, nih. Habis ini kira-kira mau bikin apa nih Mbak Aci? Yang jelas saya mau konsisten dulu Mbak Mulan, karena untuk Halo Sri itu tadi kan sebenarnya hampir sama kayak kalau kita bahas PPKS. Sebenarnya Halo Sri sekali halo ada info terkini, itu luas ya yang kita bahas, jadi nggak cuma stunting tapi apapun program yang berusaha kita angkat, dan saya berusaha mengangkat hal-hal yang lagi trending ini, karena kalau remaja zaman sekarang kalau kita nyangkutinnya sama permasalahan yang lagi trending, mereka lebih kalau di TikTok itu engagementnya lebih tinggi ya, gitu ya. Gampang FYP nih. Iya kayak gitu. Lah nih Mbak Aci tuh kan juga bikin konten nih. Bagi waktunya gimana, ngedit sendiri? Iya, Wih. pakai HP. Wis, Kan udah diajarin tuh di Balai Diklat Banyumas.
Iya ya, aku gak mau ngedit sendiri, ngerekam sendiri, Iya. HP sendiri, bikin skrip sendiri. Iya, Sama masih sendiri. sendiri. Akhirnya Belum punya tim. akhirnya sekarang udah di teladan, udah punya asisten nih. Harapannya ya kemarin itu pas di lomba wawancara ditanya loh Mbak Mulan, harapan ke depan punya tim, tapi punya tim itu ngopeni tim memang nggak mudah ya, karena teman-teman sekarang juga pasti sibuk, Bener. kecuali kayak Pak Babin tuh udah bayar orang luar gitu ya, Oh, bener, beda. Dan kayaknya saya belum ada budget untuk itu. Mungkin kalau udah centang biru kali ya. Iya, centang biru. Dapat endorsean boleh nggak sih teman-teman kita? Boleh ya, Boleh ya. Apa tuh endorsean dari PLKP alat kontrasepsi? alat kontrasepsi. Boleh ya? Kepikiran. Malah promosi nih ntar. Coba dong pasti promosikan Halo Sri biar teman-teman yang lain tuh tahu nih ada Halo Sri. Baik teman-teman, ketemu lagi dengan saya sekali. Halo, ada info terkini. Nanti kita bikin konten lagi, bisa kolaborasi loh kita dengan Mbak Mulan atau dengan teman-teman penyuluh KB yang lain. Mungkin sebenarnya ada loh, kita punya champion yang lain Mbak Mulan. Apa itu? Champion PLKB di kabupaten lain kayak gitu yang bisa bikin konten kayak gitu sebenarnya, tapi belum diangkat ya. Itu show-nya belum ya. Iya, kadang tuh sebenarnya banyak ide tapi kadang buatnya Eksekusinya ya, waktunya karena terbatas. Jadi aku banget itu. dan seringkali biasanya saya bikinnya itu nggak tak tulis loh Mbak Mulan. Oh ya, tiba-tiba dapat ide gitu. Ya kalau pas dapat harus tak bikin langsung tag aja gitu, nggak tak tulis. Wih, mantap. Tuh ide pas apa tuh seringnya muncul, Mbak? Kamar mandi mungkin ya. Atau kalau pas kita scroll kadang, oh ini berarti lagi ada masalah yang trending nih, boleh nih kita bahas, sambungin sama program Bangga Kencana kayak gitu. Kayak Bromo kemarin. Iya, sampai ada yang komen ada aja dikait-kaitin gitu ya. Padahal emang berkaitan. Mbak Sri, pernah nggak sih Mbak Aci nih pernah nggak sih nggak semangat kayak gini? Males gitu sama kerjaan, sama apapun gitu, nggak mau ngapa-ngapain, nggak mau bikin konten. Manusia ya. Manusia Ya, berarti. pernah sih. Bahkan pernah sampai di sebuah titik yang aku pengen, jujur ya, aku pengen ganti pekerjaan aja Pak ya gitu. Capek gitu loh kadang. Karena maaf nih ya, jadi curhat ya. BKKBN kita kan yang kita urusin luas ya, apalagi ditambah dengan stunting ini yang jelas menuntut kita untuk bisa membagi waktu, itu yang jelas Mbak Mulan. Kalau zaman dulu mungkin lebih terkenalnya PLKP cuma ke lapangan penyuluhan. Sekarang kita dituntut lebih, apalagi semenjak kita bergabung dengan pusat dengan banyaknya link Mbak Mulan seperti tahu ya, banyak link yang harus kita kuasai dan kuota penyuluh KB di setiap kecamatan sudah sangat berkurang dan itu beban kerjanya tentu saja lebih tinggi dan kita harus bisa menyeimbangkan semuanya itu. Mbak Aci pegang berapa desa? Ada 9. 9. Sekecamatan berapa berarti itu? Ada 27 desa. 27 desa. Pegang 9. Iya. Ditambah dengan pengerjaan SPJ. Oh iya. Oh itu nggak ada tenaga administrasi khusus kan? Tidak ada. Yang itu teman-teman admin tuh apa tuh? Cuma membantu sih. Oh mantap. Yang pokok tetap kita karena yang berhubungan dengan dinas kan tentu saja penyuluh KB-nya. Gitu. Baik Mbak Aci, luar biasa banget ya. Pernah nggak semangat? Terus kalau ngembaliin semangatnya pakai apa? Kan tadi pernah tuh nggak semangat sama sekali. Nah biar ngecas lagi nih semangatnya kembali ke jalannya. Ngapain Mbak Aci biasanya? Healingnya ngapain? Saya kalau lagi di kantor lagi ibaratnya malas kayak gitu malah justru saya ke lapangan Mbak Mulan. Saya ngisi di kelompok kegiatan itu menjadikan mood booster saya. Oh mood boosternya malah ke lapangan? Iya. Tak kira malah jadi capek tuh. Malah ketemu dengan kader, umpama saya ngisi di lansia, ternyata dengan ngobrol sama mereka itu malah justru menambah semangat saya karena hilang semua tuh jadi pikiran-pikiran umpamanya lagi jenuh gitu ya. Saya biasanya cari ke kader, Bu hari ini ada jadwal apa, saya ke lapangan tuh penyuluhan, nanti fresh pulang-pulang kayak gitu. Luar biasa sekali ya teman-teman ya. Wah saya bisa menyimpulkan nih kata Mbak Aci itu kalau punya hobi coba dimasukkan ke pekerjaan biar semakin mencintai pekerjaan dan betah ya. Terus kalau mau deket sama lintas sektor pertama harus disapa-sapa dulu, ikuti kegiatan mereka. Wah luar biasa Mbak Aci, banyak sekali catatannya. Tapi yang jelas banyak tantangan juga loh Mbak Mulan. Karena jadi penyuluh KB itu kalau orang mungkin melihat emang udah bisa dia kayak gitu. Padahal kan yang di balik layar mereka tidak tahu jalan cerita kita masing-masing gitu kan. Iya, emang udah bisa. Kita, emang cuma kayak gitu aja pekerjaannya. Iya, pasti ada tantangan dan yang itu menjadi titik kita untuk
titik balik ya. Gimana kita mau nyerah atau kita mau melawannya. Karena kalau jadi penyuluh KB pasti kita yang kita temui orang banyak ya. Yang nggak suka sama kita pun pasti ada. Ya. Iya, jadi kita berusaha jadi diri sendiri, itulah kayak Mbak Mulan itu punya style dan personal branding yang biar kita tetap mencintai diri sendiri itu tadi. Betul sekali Mbak Ci, mantap pokoknya. Ayo Mbak Ci, kasih pesan-pesan dong buat teman-teman PLKB di luar sana ya, biar tetap sebagai PLKB teladan nasional. Baik, karena sekarang temanya masih asik ya di DBP Indonesia, bahwa kita jadi penyuluh KB harus yang asik, inovatif dan inspiratif, mengabdi untuk negeri apapun kondisinya. Tetaplah cintailah pekerjaanmu karena dari situ kamu mendapatkan gaji. Wih, udah langsung pakai quote teman-teman nih buat caption nih, cocok nih. Kadang aku soalnya bingung nyari caption. Iya. Benar-benar Mbak Aci, mantap. Baik, terima kasih Mbak Aci untuk waktunya. Senang sekali bisa ngobrol-ngobrol. Semoga kita bisa kapan-kapan kolaborasi ya Mbak Aci ya. Baik, bikin konten ya? Iya dong, pemung di sini ya, nanti dipikirin. Biasanya yang insidental itu malah bisa keluar gitu. Oke, aku siap lah dari talentnya Mbak Aci lah. Baik, terima kasih Mbak Aci. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton. Sampai jumpa lain waktu. Dadah.